Hai semua, balik lagi dengan saya Novita Romawati. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pembeda utama dari layanan segresi dan inklusif adalah sistem layanan pendidikannya. Pada pendidikan segregasi terjadi pemisahan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, para pionir pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus Maria Montessori, Edward Seguin, dan Ithard, mereka memandang bahwa anak berkebutuhan khusus sebagai pasien. Untuk itu mereka memberikan diagnosa sebelum memberikan pelayanan, sehingga pendekatannya menggunakan pendekatan medis, sehingga muncullah label penyakit. Contohnya untuk anak tunanetra digunakan untuk anak dengan gangguan penglihatan. Nah, kemudian dalam pendidikan segregasi kebutuhan atau needs anak tidak dilihat secara individu, secara mendalam, melainkan muncul kategori dalam bidang pendidikan. Tapi pada sekolah inklusi dilaksanakan menggunakan kurikulum yang berlaku di sekolah, dan guru dapat merubah dengan kondisi ABK tersebut. Dan kurikulum yang mengakomodasi ABK ini disebut juga sebagai kurikulum akomodasi atau kurikulum yang fleksibel. Praktik di beberapa negara masih menunjukkan bahwa pendidikan inklusif masih kerap diterjemahkan sebagai sebuah pendekatan yang dilakukan untuk memberikan layanan hanya bagi peserta didik dengan disabilitas pada sistem pendidikan umum. Padahal, sejatinya pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memastikan semua anak tanpa terkecuali agar memperoleh layanan sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Nah, pendidikan inklusif bukanlah sistem pendidikan integrasi yang berganti baju dan juga berbeda dengan sistem pendidikan segregasi. Nah, pada sekolah inklusif, anak berkebutuhan khusus akan bersekolah bersama dengan anak-anak yang lainnya. Hal ini positif karena bisa memberikan manfaat untuk siswa, anak berkebutuhan khusus. Di antaranya ada sekolah khusus untuk tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Di setiap SLB ada tingkat persiapan, tingkat dasar, dan tingkat lanjut. Kemudian sistem pengajarannya lebih mengarah ke sistem individualisasi. Nah, kemudian sekolah luar biasa berasrama. Sekolah ini dilengkapi dengan fasilitas asrama. Jadi terdapat kesinambungan program pembelajaran yang ada di sekolah dengan di asrama. Kemudian kelas jauh, adanya kelas jauh atau kelas kunjung yang menjadi tanggung jawab SLB terdekatnya sebagai afiliasi dari SLB terdekat sebagai sekolah induk. Kemudian guru kunjung, guru datang ke rumah-rumah ABK satu persatu untuk melayani mereka belajar. Kegiatan administrasinya dilaksanakan di SLB terdekat tersebut. Mari kita lihat karakteristik utama dalam pendidikan inklusif. Yang pertama adalah guru dengan siswa memiliki hubungan yang ramah dan hangat. Contohnya, guru selalu berada di dekat siswa dengan wajah terarah pada anak dan tersenyum. Kemudian kemampuan guru itu disesuaikan dengan latar belakang peserta didik dan kemampuan yang berbeda, serta orang tua sebagai pendamping. Pengaturan tempat duduk dalam pendidikan inklusif itu bervariasi, seperti duduk berkelompok di lantai membentuk lingkaran dan duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka dapat melihat satu sama lain. Kemudian materi belajar divariasikan, contoh, pembelajaran matematika disampaikan melalui kegiatan yang lebih menarik, menantang, dan menyenangkan, melalui bermain peran, menggunakan poster, dan wayang untuk pelajaran bahasa. Sumber, guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak, contohnya, meminta anak membawa media belajar yang murah dan mudah ke dalam kelas untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran tertentu. Kemudian evaluasi penilaian menggunakan observasi, portofolio,
yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu dikumpulkan dan akan dinilai, menurut Laikeke Martin. Di dalam sekolah inklusi terdapat siswa normal dan ABK. Untuk itu, perlu pembinaan yang diharapkan mampu berkembang dan memiliki keterampilan secara optimal. Pesan dari William Arthur Ward, guru biasa memberitahukan, guru yang baik menjelaskan, guru ulung memeragakan, tapi guru hebat bisa mengilhami.